كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan membacakan poin yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sittah Mawadhi' Minas Sirah. Beliau menyebutkan al-mawdhi' as-sadis qissatu riddah ba'da mautin Nabi alaihi salatu wassalam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqala dharratin min syubhati syaitan alladhi yusammuna al-ulama wa hiya qawluhum hadha huwa syirk lakinna yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yakfur bi syai'in. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan kisah murtadnya sebahagian manusia setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang dia itu memahami kisah ini, maka tidak ada tersisa sedikit pun di hatinya syubhat, meskipun sebesar biji sawi yang dihembuskan oleh syaitan yang dia itu dianggap sebagai para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya ini memang perkara syirik. Namun ketika seseorang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hal tersebut tidak menjadikan dia kafir dari Islam. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala pada poin yang ke-6 ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang satu permasalahan yang sangat penting, yaitu permasalahan bahwasanya seorang muslim ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengerjakan amal-amal dalam Islam, maka ketahuilah bahwasanya Islam tersebut itu bisa batal jika dia mengerjakan perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jika perkara tersebut diamalkan, maka akan membuat orang itu keluar dari Islam. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya seorang muslim dia itu bisa keluar dari agama apakah dengan ucapannya, ataukah dengan perbuatannya, ataukah dengan i'tiqadnya, keyakinannya. Tiga hal ini bisa mengantarkan seseorang kepada jurang kekufuran. Contohnya, seorang dia itu bisa keluar dari Islam karena keyakinannya. Misalnya ada orang yang berkeyakinan, ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan keyakinan tersebut mengeluarkan dia dari Islam. Ataukah ada orang yang berkeyakinan bahwasanya di sana ada yang bisa menyembuhkan, yang mendatangkan manfaat dan menolak daripada mara bahaya selain Allah Azza wa Jal. Cukuplah keyakinan tersebut menjadikan seorang yang tadinya muslim dia itu keluar dari Islam. Ataukah orang yang dia itu bisa keluar dari Islam karena ucapannya. Bagaimana contohnya? Ada orang misalnya mencela Allah ataukah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok agama, maka cukuplah dengan ucapan yang dia sebutkan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian juga terkadang seorang dia itu bisa keluar dari Islam dikarenakan perbuatannya. Contohnya ada orang yang dia itu mengambil mushaf Al-Quran, kemudian dia injak-injak, dia hinakan, maka cukuplah dengan apa yang dia lakukan mengantarkan dia ke dalam jurang kekufuran. Sehingga seorang muslim hendaknya mereka bersemangat di dalam mempelajari hal-hal yang akan membatalkan daripada keislamannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menulis kitab Nawaqidil Islam, pembatal-pembatal Islam, dan para ulama yang lain mereka telah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan yang sangat penting ini. Untuk apa mereka menulis kitab tersebut? Agar memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kaum muslimin supaya mereka tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut. Sehingga seorang muslim hendaknya mereka bersemangat di dalam mempelajari permasalahan-permasalahan yang bisa mengantarkan dia ke dalam jurang kekufuran. Dan seorang muslim mempelajari hal tersebut bukan untuk dia amalkan, namun untuk dia berhati-hati darinya. Kemudian juga pada poin yang kita sebutkan tadi,
Syekh rahimahullahu ta'ala beliau ingin menjelaskan kepada kita suatu permasalahan yang lainnya, yaitu mengenai adanya syaitan dari kalangan manusia yang dianggap oleh sebagian manusia sebagai ulama. Ulama, ada ulama yang baik, kemudian ada ulama yang jelek. Jadi seorang muslim harus mereka mengetahui siapa ulama mereka. Karena di antara sumber kesesatan ketika seseorang dia itu tidak mengetahui siapa rujukannya. Dan terkhusus di zaman ini luar biasa. Manusia mereka sangat mudah menjuluki seseorang sebagai ulama. Si fulan ulama, si fulan ulama. Jadi dia dekalan pemilihan ulama nya lagi kontes pemilihan kecil ilang kampung. Makna aja ibu, na urang hari becut beragama nyan ka ulama. Na urang becut tegak ibadah nyan ka ulama. Padahal tingkatan ulama itu merupakan tingkatan yang luar biasa. Mereka adalah orang yang memiliki sangat luas daripada ilmu. Kemudian mufhum bahasa Arab, mufhum Al-Quran, kemudian mufhum tafsir dan mufhum ilmu-ilmu yang lain. Yang dikena ulama. Jadi ulama itu kan serampangan. Takkan si fulan ulama, si fulan ulama. Bukan seperti itu. Dan yang lebih menyedihkan, ada orang yang dia itu ketika dipanggil ulama, memang lung ulama. Subhanallah ya ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia menganggap ulama dirinya, padahal orang tersebut belum mencapai tingkatan para ulama. Dan ini sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW. Akan muncul orang-orang seperti ini yang mereka bodoh dianggap sebagai para alim minal ulama, para pemfatwa. Nabi mengatakan sayati 'alan nas sanawatil khadda'ah yusaddiquna fihal kadhib wa yukadzibuna fihal sadiq wa yu'taminuna fihal kha'in wa yukhawinuna fihal amin wa yantiqu fiha ruwaybidah. Qala wa ma ruwaybidah? Qala as-safih alladhi takallam fi amrati ammah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan muncul tahun-tahun di mana pada saat tersebut terjadi pemutarbalikan fakta. Seorang yang jujur dianggap sebagai pendusta, seorang pendusta dianggap sebagai orang yang jujur. Kemudian seorang yang dia itu terpercaya dianggap pengkhianat, dan seorang pengkhianat dianggap sebagai orang yang terpercaya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya pada saat tersebut akan muncul ruwaybidah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang dungu, orang yang bodoh, namun berbicara tentang permasalahan umat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yaqbidul ilman intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu ini dengan satu cabutan sekaligus. Namun kata Nabi SAW, ilmu ini diangkat oleh Allah biqabbatil ulama, dengan diwafatkan para ulama. Hatta lam yabqa aliman, sampai pada saat tersebut tidak ada lagi orang-orang yang mereka paham tentang agama. Ittikhadzan nasa ru'usan juhala, maka manusia pun mengangkat orang-orang yang dia itu bodoh sebagai ulama mereka, sebagai pemfatwa mereka. Kemudian ditanya satu permasalahan, kemudian dia berfatwa, maka sesatlah dia dan sesatlah daripada umat. Sehingga seorang muslim hendaknya mereka mengenal ulama. Ulama yang mudarat apabila dia ingin mengenali. Mereka adalah orang yang berbicara dengan Al-Quran, berbicara dengan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jika ada orang seperti itu, kemudian ilmunya luas, menguasai ilmu yang bahasa Arab, menguasai ilmu tafsir, hadis yang lainnya, maka orang tersebut telah dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu di dalam Islam. Dan harus kita ketahui bersama bahwasanya para ulama itu yang mengatakan si fulan ulama, kan urang-urang lagi dia. Kan urang lagi dia. Yang mengatakan si fulan ulama adalah para ulama itu sendiri. Nyo kagalan kakreh ilmu, kahai ilmu si fulan ulama. Kan dia yang angkat. Sehingga jangan salah kaprah kita dalam permasalahan seperti ini. Kemudian juga di zaman ini munculnya orang-orang yang mereka terkadang paham tentang agama, namun Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kepadanya kesucian hati. Sehingga ilmu yang dia pelajari bukan untuk dia amalkan, namun dia jadikan sebagai ajang untuk menyombongkan diri. Bahkan na'udzubillah, mereka menjadikan ilmu tersebut untuk menyesatkan kaum muslimin dari sisi dicok hadisnya, kemudian dicok hadisnya, kemudian dibenturkan. Dipegang apa manusia, bahwa saja hadisnya dengan hadisnya hanya berbenturan.
Padahal sebagaimana kita ketahui bahawa antara hadis dengan hadis tidak ada yang berbenturan. Antara ayat dengan ayat tidak ada yang berbenturan. Yang perlu apa? Yang perlu dijamak, dikumpulkan antara dua hadis tersebut. Sehingga Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya jika ada ayat atau hadis yang saling bertentangan, bawakan kepadaku, niscaya aku akan menjamak daripada kedua hal tersebut. Ino baca menyo terkadang naga hadis naga ayat. Namun menjadikan tashkik, menjadikan sebagai upaya untuk meragukan kaum muslimin terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini telah muncul dari zaman dahulu. Sehingga dahulu disebutkan ada seorang dari Iraq. Dia datang ke Madinah. Ketika dia tiba di Madinah, dia tidak datang ke tempat Umar, tidak datang ke tempat sahabat yang lain, kerana dia datang pada saat tersebut di masa Khalifah Umar. Para sahabat pada saat tersebut masih banyak, para ulama masih banyak pada saat itu. Namun orang ini ketika ada permasalahan, dia tidak datang kepada para ulama. Dia datang ke tempat yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menimbulkan keraguan kepada manusia. Kejap upasai kejap. Pasar sebagaimana kita ketahui merupakan tempat di mana manusia pada saat tersebut mereka disibukkan dengan perkara-perkara dunia mereka. Dia datang ke pasar, kemudian dia mengatakan kepada manusia, di sisi saya ada masalah. Masalah apa? Maka disebutkan dalam satu ayat Allah menyebutkan demikian, dalam satu ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan demikian. Kibano. Tujuan ji untuk diperagu manusia. Maka ketika dia telah selesai dalam satu majlis, dia datang ke tempat yang lain. Kemudian dia mengatakan hal yang sama. Dalam ayat ini Allah mengatakan demikian, dalam ayat yang lain Allah mengatakan demikian. Kibano. Kemudian hal tersebut dinaikkan ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada manusia yang dia itu datang dari Iraq, kemudian dia memberikan keraguan kepada manusia. Maka Umar pun memanggil orang tersebut. Ketika datang di depan Umar, Umar bertanya, apakah engkau ada permasalahan? Maka dikatakan, ya, saya ada permasalahan ya Amirul Mukminin. Allah dalam satu ayat menyebutkan demikian, kemudian dalam ayat lain menyebutkan demikian. Bagaimana penjelasannya? Maka Umar radhiyallahu taala anhu beliau menjelaskan dua ayat tersebut. Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahawa ayat tersebut tidaklah bertentangan. Kemudian Umar pun bertanya, apakah engkau masih memiliki pemikiran-pemikiran yang mengganjal di otakmu? Orang ini pun menyebutkan syubhat-syubhat yang lainnya. Sehingga Umar pun radhiyallahu taala mengatakan, apakah sudah selesai? Ya. Umar pun kemudian mengatakan, ijliduhu. Pukul orang ini. Yupudu ngkai le Umar radhiyallahu taala urungnya. Pujuk benar karena gecok ayat gecok hadis untuk membenturkan kepada manusia agar manusia ragu. Umar radhiyallahu taala memerintahkan untuk memukul orang tersebut. Ketika orang tersebut telah dipukul, Umar radhiyallahu taala anhu pun beliau memerintahkan untuk ditarik daripada imamah kan, kemudian gekek boleh ni. Gekek le sahabatnya pada saatnya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, apakah engkau masih memiliki syubhat di akalmu? Urang matana syubhat ba boleh ke le Umar? Gesot le urangnya hanali wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar radhiyallahu taala mengatakan, idhab, pergilah engkau. Maksud jipu, wow kampung ni. Lau balaga anka syai'an laqata' ra'sahu. Umar. Jika truk saboh berita tentang Ron, puasa jiron mantang nak pegat keraguan kepada manusia, maka aku akan memenggal lehermu, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang ini pun kembali ke Iraq. Maka setelah wafat Umar radhiyallahu taala anhu, orang ini pun didatangi oleh orang Khawarij. Setelah wafat Umar, muncul sebuah kelompok sesat yang bernama Khawarij. Mereka ingin melakukan kudeta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang berada di Madinah pada saat tersebut. Mereka datang untuk mengkudeta Utsman bin Affan. Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan, mereka ingin mengkudetanya. Kemudian datanglah orang Khawarij ini kepada orangnya, gegek oleh Umar bin. Kemudian mereka mengatakan, mari bersama kami untuk pergi ke Madinah. Kita akan mengkudeta Utsman bin Affan. Kata orang ini, amma ana, adapun saya telah
diajarkan satu perkara yang sangat berharga oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi urangnya hanggetim bergabung dua dengan urang Khawarijnya untuk memerangi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bayangkan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak manusia yang mereka melakukan hal seperti ini di zaman kita ini. Cok ayat, cok hadis, tujuan jipu agar detail manusia nyo ayu tak tinggal baca ayat, baca hadis kemudian dibenturkan. Tujuan jipu, tujuan ji untuk meragukan kaum muslimin terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apabila Umar radhiyallahu taala anhu mentang udip, maka padi ge oleh Umar bak urang-urang lagi yang rupa. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, permasalahan yang sangat penting bosnya seorang muslim hendaknya mereka mengetahui siapa ulama yang sebenarnya. Baik betul-betul kau ulama, baik betul-betul kau ulama. Jika kita melihat para ulama, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, seorang kan ulama dunia. Ketika beliau dipuji, dikatakan sebagai orang yang luas ilmunya, sebagai seorang yang memiliki kesemangatan dalam berdakwah luar biasa. Dipuji beliau dengan pujian yang luar biasa. Beliau mengatakan, demi Allah, apa yang diucapkan tadi oleh pembawa acara itu merupakan suatu perkara yang tidak ada pada saya. Nyo Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau adalah seorang ulama yang buta matanya. Umur 10 tahun kagak hafal Quran. Umur yang sangat muda kagak hafal tafsir, kagak hafal hadis. Dalam keadaan buta, beliau tanya bagian, ya Syekh, yo kibang permasalahan ngahadis, ngayat Al-Quran jawab. Ataukah ucapan para sahabat, ataukah ucapan imam mazhab jawab. Namun ketika dikatakan beliau nyo adalah ulama yang hebat dan semisal ini, beliau mengatakan, la, lun kan ulama yang sebagaimana disebutkan. Adapun sebagian manusia yang mungkin macam benda yang muncul ketika dikatakan engkau adalah ulama, ya, lung memang ulama. Subhanallah wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pat duduk Malay dia dua dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ataukah para ulama yang lain. Al-muhim, bosnya seorang muslim hendaknya mereka mengetahui siapa ulama mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh ini, ada syaitan yang dia itu dianggap sebagai ulama. Dia mengatakan apa? Seorang yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tetap seorang muslim meskipun dia menyembah kubur, meskipun dia menyembelih kepada selain Allah, ataukah dia istihza, mengolok-olok agama, maka selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tetap dikatakan seorang muslim. Ini merupakan ucapan daripada ucapan yang sesat dan menyesatkan. Wujud menang karena zero orang meskipun mengucapkan la ilaha illallah, namun kalimat tersebut bisa batal dikarenakan perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jika seseorang mengerjakannya akan mengeluarkan dia dari Islam. Mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang akan disebutkan pun yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Naktafi fi hadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.